Baiklah, kita akan lanjutkan kembali mengenai menentukan inverse dari transformasi Laplace. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa untuk persoalan ini perhatikan pada bagian penyebutnya. Nah, di bagian penyebutnya di sini itu masih dalam cakupan begitu ya. Masih dalam cakupan sebagaimana komponen yang ada pada Fs di kolom ketiga ini pada bagian eh, saya tunjukkan terlebih dahulu pada bagian ini. Nah, walaupun kita melakukan sebuah apa istilahnya melakukan modifikasi begitu ya, melakukan modifikasi karena untuk bentuk pembilang ini tidak tercover di dalam bentuk Fs secara langsung begitu. Nah, oleh karena itu perlu kita lakukan modifikasi pada aspek pembilang, sementara untuk penyebutnya tinggal kita seleksi mana yang sesuai begitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada satu persoalan yang unik lagi terkait dengan inverse dari transformasi Laplace ini. Kita perhatikan langsung pada contoh saja, misalkan seperti ini. Saya diminta untuk menentukan fungsi ft dari suatu fungsi fs yang menyatakan 4s dikurangi 1 dibagi s kuadrat ditambah 3s ditambah 2. Nah, kalau kita amati lebih detail berkaitan dengan ini, nampak bahwa opsional ini juga mungkin bisa dikatakan kita cukup kesulitan di dalam menyelesaikan ketika kita sinergikan dengan bentuk Fs yang ada pada kolom ketiga ini. Nah, oleh karena itu bisa kita menggunakan bentuk atas pemfaktoran dari suatu penyebutnya. Nah, kita perhatikan untuk pemfaktorannya tidak lain adalah S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 itu sama dengan S dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 2. Nah, oleh karena itu Fs yang tadinya demikian kita bisa menyatakan dalam bentuk penulisan panjang, di mana penulisan panjangnya itu tidak lain adalah kita nyatakan sebagaimana bentuk atas suatu penjumlahan pecahan. Dalam hal ini nanti S plus 1 yang tadinya dikalikan dengan S plus 2 sekarang kita pisah menjadi dua pecahan yang berbeda begitu ya, dimana satu pecahan yang pertama itu penyebutnya adalah S ditambah 1 dan penyebut yang kedua itu adalah S ditambah 2. Sementara untuk pembilangnya sendiri karena penyebutnya di sini itu adalah faktor linier, maka pembilangnya itu tidak lain adalah suatu bilangan tertentu tanpa adanya suatu variabel S. Nah, demikian pula untuk pecahan yang kedua yaitu S plus 2 di mana penyebutnya ini berbentuk persamaan linier. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa formula untuk pembilangnya itu tidak lain adalah suatu bilangan tertentu. Nah, kemudian dari kedua bentuk yang sudah kita susun ini antara ruas kiri dan ruas kanan, kita samakan saja kedua ruas itu sendiri dengan cara kita samakan dulu penyebutnya begitu. Nah, kita perhatikan bentuk yang tadinya A per S plus 1 ditambah B per S plus 2. Sekarang kita samakan saja penyebutnya untuk pada ruas sisi kanan ini, sehingga kita dapatkan hasil dari penyederhanaan bentuk tersebut tidak lain adalah A dikalikan S plus 2 ditambah B kalikan S plus 1 dibagi S plus 1 kalikan S plus 2. Nah, yang kemudian dari kedua bentuk ini kita lihat sisi-sisinya. Ternyata penyebutnya sudah sama. Nah, yang belum sama itu adalah pembilangnya. Kita perhatikan pembilangnya di ruas kiri ini terdapat 4S dikurangi 1. Artinya koefisien S-nya itu sama dengan 4, sementara konstanta tetapnya adalah min 1.
Dalam hal ini tidak memuat koefisien. Nah, sementara itu di ruas kanan di sini ada bentuk yaitu A dikalikan S plus 2 ditambah B kalikan S plus 2. Nah, sesuai dengan bentuk dua kesamaan dikatakan sisi kiri sama dengan sisi kanan terjadi manakala koefisien yang ada pada S di sebelah kiri sama dengan koefisien yang ada pada A sebelah kanan. Saya ulang lagi, koefisien sebelah kiri sama dengan koefisien yang ada di sebelah kanan untuk variabel S. Nah, oleh karena itu, bentuk atas uraian terhadap pembilang masing-masing kita dapatkan di sini 4S dikurangi 1 sama dengan A ditambah B dikalikan S ditambah 2A ditambah B. Bentuk ini itu tidak lain adalah uraian atas bentuk yang tadi, yang pembilang tadi. Yang mana itu? Kalau saya boleh kayak saya kasih tanda, itu bentuknya tidak lain adalah penjabaran atas bagian ini. Dimana posisinya adalah A kita kalikan dengan S, kemudian ditambah B dikalikan dengan S. Karena kedua sama-sama memiliki faktor S, maka S-nya kita tempatkan di luar sehingga kita dapatkan A plus B dikalikan S. Kemudian yang tidak memiliki koefisien S dalam hal ini A saya kalikan dengan 2, kemudian B saya kalikan dengan 1 sehingga dia mendapatkan 2A ditambah B. Nah, dari bentuk dua kesamaan ini maka kita katakan koefisien S yang ada pada sebelah kiri harus sama dengan koefisien S yang ada di sebelah kanan. Oleh karena itu maka kita akan mendapatkan suatu bentuk persamaan. Dalam hal ini kita peroleh adalah A ditambah B sama dengan 4. Kemudian kita cek untuk negatif 1 yang ada di sebelah kiri. Kita lihat ternyata negatif 1 di sebelah kiri ini tidak lain adalah konstanta tetap. Sementara di ruas kanan konstanta tetapnya itu memiliki formulasi yaitu 2A ditambah B. Nah, dengan demikian maka kita bisa mendapatkan dua persamaan nih, yaitu persamaan 1 yang memuat A ditambah B sama dengan 4. Persamaan kedua yaitu 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, dari kedua persamaan ini silahkan Anda lakukan metode eliminasi, substitusi, dan lain sebagainya sehingga Anda akan mendapatkan nilai A sama dengan min 5, B sama dengan 9. Nah, untuk cara tercepat kalau kami memberikan rekomendasi silahkan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, di mana yang dieliminasikan tidak lain adalah variabel B. Kenapa harus variabel B begitu? Karena variabel B itu sudah memiliki koefisien pada persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah sama, sehingga cukuplah kita menggunakan opsional persamaan 2 kita langsung kurangi dengan persamaan ke 1. Maka dengan cara itu kita dapatkan nilai A-nya sama dengan min 5. Setelah nilai A sama dengan min 5, kita substitusikanlah dia ke persamaan 1 tadi, yaitu A ditambah B sama dengan 4. Artinya negatif 5 ditambah berapa hasilnya 4. Maka kita dapatkan nilai B-nya itu adalah 9. Nah, oleh karena itu, bentuk penulisan panjang dari suatu Fs sama dengan 4S dikurangi 1 per S kuadrat plus 3S plus 2 ini, itu sudah kita dapatkan masing-masing nilai A dan nilai B-nya adalah min 5 dan 9. Oke. Setelah kita substitusikan nilai A dan B-nya, maka kita dapatkan nilai FT-nya itu tidak lain adalah min 5 dikalikan E pangkat min T ditambah 9 dikalikan E pangkat min 2T. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan nilai demikian? Kita perhatikan pada kolom ketiga,
di sini kan bentuknya untuk penyebutnya tidak lain adalah S plus 1. Kita perhatikan untuk S plus 1-nya di sini. Kita lihat di Fs pada distribusi yang ada pada bagian kolom ketiga ini, silahkan dicari bentuk untuk S plus suatu bilangan tertentu. Tentu kita akan mengarah ke jawaban yang bagian ini, yang memungkinkan untuk bisa kita plottingkan ke arah itu tidak lain adalah S min A. Jadi tinggal A-nya ini dicari, S min A sama dengan S plus 1. Kalau begitu kita dapatkan A-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk bentuk yang berikutnya yaitu S plus 2, yang bagian ini berarti S plus 2 itu sama dengan, kita nyatakan dengan bentuk S min A. Maka kita dapatkan A-nya itu adalah negatif 2. Nah, oleh karena itu Ft dari fungsi Fs yang demikian kita dapatkan min 5e pangkat min T ditambah 9 kalikan E pangkat min 2T. Nah, demikian persoalan yang berkaitan dengan menentukan inverse dari transformasi Laplace, di mana penyebutnya bisa kita nyatakan dalam bentuk pemfaktoran. Baik, untuk menguatkan Anda bisa memahami kembali atas persoalan ini, kami berikan kembali untuk soal yang beraneka ragam yang cukup berbeda dari persoalan ini. Kita perhatikan untuk sisi yang bagian ini. Oke, baik. Nah, mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan tadi akan muncul suatu pertanyaan di mana ketika dia bisa difaktorkan dalam dua bentuk linier, dalam hal ini untuk bentuk faktornya ternyata terdapat dua persamaan yang harus kita selesaikan. Bagaimana jika ternyata bentuk pemfaktoran dari penyebutnya itu sebenarnya merupakan hasil perkalian bentuk linier yang lebih dari dua. Katakanlah ada 3 bentuk perkalian bentuk linier ataupun lebih dari 2 ataupun 3 ataupun 4 dan itu pun semakin banyak. Bagaimana persoalan untuk menyelesaikan itu? Tentu cukup menyita waktu kita di dalam menentukan nilai dari masing-masing variabel yang sudah kita tentukan tadi, sehingga kalau dua persamaan saja kita harus menyelesaikan dua cara, yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Bagaimana kalau 3 persamaan? Maka kombinasinya adalah eliminasi persamaan 1 dengan 2, kemudian eliminasi yang kedua yaitu persamaan 2 dan persamaan ketiga. Nah, hasil dari eliminasi persamaan pertama dan hasil eliminasi pada persamaan kedua tadi kemudian dieliminasi lagi begitu. Jadi cukup bertahap panjang begitu di dalam penyelesaian itu. Nah, oleh karena itu kita coba memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan yang bisa dikatakan mempersingkat waktu penyelesaian soal begitu. Nah, di sini saya hadapkan dengan bentuk penyelesaian yang cukup sederhana untuk menjawab persoalan itu. Kita perhatikan di sini tetap saya menggunakan opsional dari soal yang sebelumnya, yaitu Fs sama dengan 4S dikurangi 1 dibagi S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah tentu carilah bentuk faktor dari penyebutnya itu sendiri. Nah, tadi kita sudah menyatakan bahwa bentuk S kuadrat ditambah 3S plus 1 faktornya tidak lain adalah S plus 1 dikalikan S plus 2. Nah, jika saudara ternyata mengalami kendala di dalam menentukan faktor dari suatu bentuk persamaan kuadrat ataukah bentuk
Keyback dan lain sebagainya, Anda bisa memanfaatkan kalkulator online yang tersedia sebagai apa istilahnya, bentuk kemajuan dari teknologi yang saat ini terjadi. Nah, yang kalau umumnya kan biasanya kan kita menentukannya dengan cara Horner begitu. Nah, silakan Anda bisa cek secara online untuk menyelesaikan persoalan itu. Oke, baik. Eh, Sesuai dengan apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu Fs sama dengan 4S dikurangi 1 dibagi S kuadrat plus 3S ditambah 2. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian faktor atas penyebutnya, sehingga kita dapatkan 4S dikurangi 1 dibagi S plus 1 kali S plus 2. Kemudian langkah berikutnya sama, kita bentuk dalam bentuk penyusunan panjang. Dalam hal ini adalah karena faktornya di sini ada 2, yaitu S plus 1 kali S plus 2, kita distribusikan dia dalam bentuk A per S plus 1 ditambah B per S plus 2. Nah, dari sinilah nanti kita akan menentukan strategi penilaian A. Nah, bagaimana menentukan strategi penilaian A? Kita perhatikan simulasinya di sini. Nah, oke baik, bagaimana penyelesaiannya? Jadi cara penyelesaiannya simpel saja. Pertama, tuliskan kembali pembilang dari bentuk Fs. Dalam hal ini adalah 4S dikurangi 1. Kemudian, kita amati di bagian penyebut. Di bagian penyebut tadi dikatakan bentuknya adalah S plus 1 dikalikan S plus 2. Bagaimana menentukan nilai A yang sudah kita plottingkan tadi terhadap S plus 1, maka kita bisa mengatakan atau kita bisa menggunakan objek yang ini, yaitu tulislah bentuk Fs yang seperti ini gitu, kecuali penyebut dari bentuk pecahan yang pertama tadi. Kecuali yang mana? Berarti kecuali S plus 1. Jadi menentukan nilai A itu tidak lain adalah melibatkan semua bentuk ini kecuali S plus 1. Menyesuaikan yang bagian sini ya. Nah, jadi kecuali S plus 1 kita tulis yang tidak kita tulis begitu. Nah, kemudian bagaimana posisi untuk S plus 1? Nah, posisi S plus 1 kemudian menjadi nilai atas S yang akan kita cari. Kenapa? Karena A itu kan sekarang saat ini itu kan dalam bentuk 4S dikurangi 1 dibagi S ditambah 2. Nah, artinya terdapat variabel S yang masih ada pada A. Nah, dengan demikian penyebut dari atas bentuk A per S plus 1 dalam hal ini adalah S plus 1 itulah nanti yang menjadi nilai S yang kemudian kita substitusi ke persamaan S yang ada pada persamaan A. Oke, baik. Saya ulang lagi, kita substitusi nilai S pada variabel yang menentukan nilai A. Oke, baik. Kalau begitu, silakan Anda ganti S-nya itu dengan min 1 pada penentuan nilai A. Berarti 4 dikalikan min 1 dikurangi 1 hasilnya adalah min 5. Kita bagi dengan min 1 ditambah 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Kalau begitu nilai A-nya sama dengan 5. Nah, ini sesuai sebagaimana opsional yang sudah kita selesaikan tadi. Yaitu apa? Yaitu A-nya sama dengan min 5. Begitu ya. Mohon maaf untuk yang ini tadi kan nilainya 9. Ini belum saya ganti dari bentuk revisi yang saya selesaikan. Jadi ini saya ganti aja dengan 9. Begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian menentukan nilai B. Sesuai dengan aturan yang ada pada penentuan nilai A yang sebelumnya tadi, yaitu untuk bentuk Fs, tuliskan seperti biasanya dan jangan melibatkan bentuk untuk S plus 2. Nah, kalau begitu nilai B-nya itu berapa? Yaitu 4S dikurangi 1
dibagi tadi kecuali S plus 2. Berarti yang kita tulis di sini adalah S plus 1. Nah, kalau begitu berapakah nilai S? Nilai S-nya itu tidak lain adalah S plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai S-nya itu adalah min 2. Nah, nilai S yang sama dengan min 2 ini kemudian kita substitusikan di dalam penentuan nilai B. Karena nilai dari formula untuk menentukan nilai B ini kan masih ada variabel S tuh di sana. Sehingga kita dapatkan 4 dikalikan negatif 2 dikurangi 1 itu hasilnya adalah negatif 9. Dibagi negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga dengan demikian nilai B-nya itu tidak lain adalah 9. Nah, dari pendistribusian bentuk A per S plus 1 ditambah B plus per S plus 2 sebagai bentuk penulisan panjang atas suatu fungsi fs-nya tadi, dan ternyata kita sudah mendapatkan nilai A-nya itu adalah negatif 5, nilai B-nya sama dengan 9. Maka fs sudah kita bisa menyatakan seperti ini. Yaitu apa? Negatif 5, A-nya tadi ya, sesuaikan dengan nilai A-nya tadi, negatif 5 dibagi S plus 1 ditambah 9 dibagi S plus 2. Sesuai dengan rumus yang ada pada tabel, kita perlu seleksi mana yang sesuai pada bagian penyebutnya. Tidak lain adalah yang bagian sini. S min A. Karena di sini S plus 1, maka nilai A-nya itu adalah negatif 1, sementara pembilangnya menjadi pengali atas E-nya. Demikian pula untuk yang 9. 9 itu menjadi pengali atas bentuk 1 per S plus 2. Karena nilai A-nya sendiri pada S min A, S plus 2, maka nilai A-nya itu adalah negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 9E pangkat negatif 2T. Oke, baik. Demikian mungkin beberapa contoh yang perlu kami berikan sebelum kita berikan contoh soal yang cukup beraneka ragam. Nah, kita perhatikan untuk bagian ini, kemudian kami perkenankan kepada Anda untuk mengembangkan latihan-latihan yang cukup beraneka ragam. Kita perhatikan. Nah, pada tampilan ini tetap saya menggunakan tabel transformasi Laplace sebagai daya dukung atas persoalan ini, sehingga Anda semakin lama melihat transformasi ini diharapkan semakin mahir begitu. Nah, kita perhatikan contoh. Nah, dalam hal ini Fs sudah dinyatakan dalam bentuk 3S ditambah 5 dibagi hasil perkalian bentuk linear penyebutnya ada 3, yaitu S min 3 dikalikan S plus 2 dikalikan S min 1 begitu. Oke, baik, kemudian kita langsung distribusikan saja dalam bentuk itu menjadi A per S min 3 ditambah B per S plus 2 ditambah C per S min 1. Nah, selanjutnya baru kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, tentu saudara masih ingat di dalam penyelesaian untuk menentukan nilai A. Ingat, nilai A itu penyebutnya adalah S min 3. S min 3 itu nanti menjadi nilai atas S dalam pencarian nilai A. Kita perhatikan, fungsinya yang tadi yang Fs itu tetap saja kita tulis seperti biasa kecuali tidak melibatkan S min 3. Kalau begitu nilai A itu tidak lain adalah seperti ini. Nah, A sama dengan kita lihat di persoalan awal, pembilang. Pembilang dari fungsi Fs tidak lain adalah 3S ditambah 5. Sementara penyebutnya ada 3, yaitu S min 3, S plus 2, sama N min 1. Karena A-nya tadi sudah dipasangkan atau kita petakan dia berdampingan atau penyebutnya adalah S min 3, berarti S min 3 tidak boleh ikut di dalam penentuan nilai A. Oleh karena itu S min 3 dari bentuk ini tidak dimunculkan. Nah, di manakah nanti S min 3 dimunculkan? Dia akan dimunculkan sebagai syarat menentukan nilai S
terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, maka S-3 kita buat sama dengan 0. Kalau begitu nilai S-nya berapa? 3. Nah, nilai S yang sama dengan 3 inilah kalian atau saudara substitusi ke bentuk pencarian nilai A yang masih memiliki variabel S. Nah, dengan demikian, maka nilai A itu setelah saya coba hitung hasilnya adalah 7/9. Selesailah sudah untuk koefisien A. Sekarang kita lanjut kepada koefisien B. Atau koefisien C dulu boleh. Nah, di koefisien C ini sama prosesnya sebagaimana penentuan koefisien pada A. Pertama, perhatikan rumus fungsi di awal. Mana rumus fungsi di awal? Yaitu ini. Yang kita perhatikan yang bagian sini saja. Begitu. Nah, kemudian kita lihat posisi C. Posisi C penyebutnya adalah S-1. Kalau begitu, bentuk atas fungsi fs-nya yang tadi begini, maka S-1 ini harus tidak perlu kita tulis lagi. Yang perlu kita tulis adalah S-3 dikalikan S plus 2. Kalau begitu, kemanakah S-1? S-1 menjadi bentuk harga yang nanti kita substitusikan ke persamaan untuk menentukan nilai C-nya tadi, yaitu S-nya sama dengan 1. Nah, dengan kita mengganti seluruh S yang ada persamaan menentukan nilai C ini, kita dapatkan nilai C-nya itu tidak lain adalah min 4/3. Kemudian, selanjutnya berkaitan dengan nilai B tadi. Prosedurnya sama nggak? Sama, yaitu tulislah pembilangnya terlebih dahulu. Apa itu? 3S ditambah 5. Dibagi dengan pecahan yang selain pecahan yang ada pada koefisien B-nya tadi. Yaitu apa? S plus 2. Kemanakah S plus 2? S plus 2 akan menjadi nilai S yang nantinya kita substitusi di dalam menentukan nilai B. Nah, kalau begitu 3 kalikan min 2 ditambah 5 dibagi min 2 dikurangi 3, min 2 dikurangi 1, ternyata ketemulah nilai B-nya itu sama dengan min 11/15. Oke, baik. Nah, karena nilai A, B, dan C ini sudah ketemu, maka kita ubah sudah bentuk panjang dari A per S-3 ditambah B per S plus 2 ditambah C per S-1. Nilainya kita ganti menjadi 7/5, kemudian min 11/5, kemudian min 4/3. Nah, kemudian kita sesuaikan saja sebagaimana yang ada pada pendistribusian rumus yang ada pada tabel. Yaitu apa hasilnya? 7/5 E pangkat 3T. Kenapa kok 3T? Kok tidak min 3T? Karena sesuai dengan definisinya pada komponen tabel ini, ketika ketika S dikurangi A, begitu ya, maka nilai A-nya itu akan sama dengan yang ini. Begitu ya. Sehingga kita dapatkan S-3. Berarti nilai A-nya berapa? 3. Gitu. Kemudian kalau S plus 2 berarti nilai A-nya berapa? Min 2. Kalau nilai S-nya sama dengan 1, berarti itu nilainya 1. Oke, baik. Saya rasa mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Silahkan nanti dipelajari kembali di video pembelajaran di channel Rafzen. Silahkan dibuka dan dibuka jika Anda mengalami kesulitan. Mudah-mudahan soal yang sudah saya bahas ini bisa membantu dan akan kita lanjutkan ke bentuk tabel transformasi Laplace yang bisa berulang. Nah, saya perlu kasih gambaran terlebih dahulu. Untuk inverse dari transformasi Laplace dengan pecahan berulang, nanti penekanan di sana itu adalah pasti ada yang namanya turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan menentukan transformasi Laplace dari pecahan yang berulang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.
delete user.